waktunya sebentar. Saya CGP Angkatan 11 Kota Dumai ingin mewawancara Ibu tentang terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Ibu, apa yang mau ditanyakan? Ibu lagi nggak sibuk ya, sebentar waktunya. Alhamdulillah, tadi agak sedikit Oke. Saya akan mewawancara Ibu sedikit, ada beberapa pertanyaan. Yang mana pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Ibu menjadi kepala sekolah? Oke. Yang pertama sekali saya harus mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika tersebut. Kemudian dari kasus-kasus tersebut saya akan berkoordinasi itu dengan wakil-wakil, kemudian dengan staf-staf yang ada di SMA Khusus. Oke, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Kalau kita selaku pemimpin, ketika kita mengambil satu keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar, mau tidak mau kita harus merujuk kepada aturan-aturan yang berlaku. Jadi daripada aturan-aturan yang berlaku tersebut, apakah di masing-masing pihak tersebut memiliki nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang banyak. Jadi kalau seandainya kita melihat bahwa dia bermanfaat bagi orang banyak, nanti kita bisa. Tapi apabila dia menyimpang, maka mau tidak mau kita harus mengingatkan dan menegur. Menegur ya Bu. Iya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Yang pertama yang saya lakukan adalah mencari fakta. Apakah yang disampaikan itu benar atau tidak. Jadi ketika kita mencari fakta itu bukan hanya di level atas saja. Bisa kita mencari fakta itu dari level bawah, seperti mungkin dari siswa. Setelah dari siswa itu mungkin kita naik daripada guru-gurunya. Setelah itu baru kita naik nanti ke tingkat staf dan yang terakhir mungkin dari wakil-wakilnya. Jadi kita mengambil langkah-langkahnya itu dari level rendah sampai ke level tinggi. Ya Bu, dari bawah ya Bu. Dan tidak lupa juga kita juga akan melihat kadang-kadang anak-anak itu akan bercerita ke komite atau bercerita ke orang tua akan menyampaikan komite. Jadi komite juga kita libatkan untuk mencari pernyataan atau fakta. Oke, fakta itu didapat dari pihak luar juga ya Bu, dari selain pihak sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau pada hal-hal apa saja, itu biasanya setelah kita mendapatkan fakta, kita mendapatkan kenyataan, kita akan berkoordinasi dengan wakil dan staf, dan itu kita membutuhkan secara bersama. Apa langkah yang mesti kita ambil untuk menyelesaikan masalah? Selanjutnya ya Bu. Selanjutnya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini ketika adanya ikut campur daripada masyarakat luar. Sementara kadang-kadang ketika mereka menerima informasi itu tidak ada salinan. Sehingga kita perlu menjelaskan kepada mereka bahwa kami selesaikan secara internal dulu. Jadi kalau seandainya permasalahan tersebut terselesaikan secara internal, nanti kita akan menyampaikan ke mereka bahwa ini sebetulnya duduk permasalahannya. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bagaimana bentuk ataupun prosedur yang akan Ibu jalankan? Kalau kita mendapatkan satu persoalan itu penyelesaiannya secara tidak langsung, kita harus mencari
Kita menggali dulu data, kita mencari fakta. Setelah kita mendapatkan semua, kita tetapkan prosedur. Prosedur pertama itu adalah pemanggilan terhadap guru bersangkutan itu dibina terlebih dahulu oleh kurikulum. Jadi kalau seandainya kurikulum sudah 2 kali kurikulum melakukan pembinaan tidak juga ketemu penyelesaian, baru nanti naik ke kepala sekolah. Dari kurikulum iya, apakah dari kesiswaan iya juga Ibu? Kalau dari kesiswaan apabila persoalan itu adalah tentang persoalan kesiswaan. Tapi kalau persoalan guru, maka penyelesaian atau guru ketika mengajar dan sebagainya, penyelesaian kita adalah di kurikulum. Oke Ibu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Kalau yang mempermudah tersebut adalah ada kerjasama antara kepala sekolah dengan kurikulum. Jadi sebelum dia sampai ke saya, maka kurikulum yang dulu melakukan pembinaan. Jadi kalau setelah seandainya di kurikulum sudah terselesaikan, berarti tidak naik ke saya. Tapi kalau tidak terselesaikan dalam arti kata setelah dilakukan pembinaan masih juga terjadi, maka baru naik ke saya. Oke. Pertanyaan terakhir dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika? Kalau saya ambil satu kesimpulan bahwa yang namanya kepala sekolah tidak akan ada istilah tidak bermasalah, tapi bagaimana bijaknya kepala sekolah menangani masalah tersebut. Yang jelas ketika ada permasalahan kita menegur, kita mengingat, pertama lisan, setelah lisan mungkin tidak mampu, berarti baru kita lakukan tingkat berikutnya. Dan rasa saya kita tidak perlu menjauhi guru bersangkutan, tidak. Kenapa? Karena selaku seorang pemimpin itu harus merangkul. Jadi dalam arti kata pedih bagaimanapun harus dijalani, harus dihadapi. Jadi istilahnya ketika kita menegur, ketika kita mengingatkan, ketika kita melakukan pembinaan, itu adalah bagian dari tugas kepala sekolah yang wajib dia dilaksanakan dan tidak bisa dibiarkan. Berarti ini saya tarik kesimpulan bahwa Ibu masih ada dilema-dilema etika pada kinerja seorang guru ataupun yang Ibu pimpin ya, dari bawahan Ibu. Oke Ibu, baik, terima kasih Ibu atas kesempatan dan waktunya. Alhamdulillah saya sebagai calon guru penggerak untuk tahap ini banyak mendapat pengetahuan yang baru dari Ibu bagaimana cara mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Oke Ibu, semoga terselesaikan seluruh tugasnya. Oke. Baiklah, ini hasil wawancara saya bersama kepala sekolah di sekolah saya sendiri, yaitu Ibu Elvi Zulianti, SPD. Di sini saya menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual. Oke, Ibu. Terima kasih Ibu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izinnya Ibu, waktu sebentar saya minta. Saya dari CGP Angkatan 11 yang bernama Novi Trinianti, berasal dari Sekolah SMA Negeri Binaan Khusus Kota Dumai. Ingin mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin, yaitu di sekolah Ibu. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu dengan Ibu siapa ya kalau boleh tahu nama Ibu? Nama saya Bu Eka Sri Supriyatin Bu Fitri. Oke. Kepala Sekolah SD 18 Purnama. SD 018 Purnama. Oke, kita langsung ya Bu dengan pertanyaan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Ibu menjadi kepala sekolah? Berarti pertanyaannya menyangkut dilema etika ya nih Bu Iya. Fitri ya.
Kalau saya sebagai kepala sekolah selama ini yang saya lakukan, saya kalau di dilema etika ini saya melihat dulu dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah tentu kasus tersebut benar ya Bu Fitri. Nah, kalau dia kalau dia namun kasus itu jika masih dilakukan jika kasus itu masih dikatakan benar, lawan benar itu, masalah tersebut adalah dilema etika. Mungkin itu Bu Ya, Fitri. Untuk masalahnya. pengertian dari dilema etika ya Bu Fitri. Oke, iya. Yang kedua, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang ada. Oh, berarti itu di dilema etika ya Bu Fitri. Iya. Kalau di dilema etika ini kan kasusnya sama-sama benar ini, dan kita harus mengambil keputusannya di salah satunya ya kan Bu Fitri. Kalau selama ini yang saya lakukan mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang dulu. Saya identifikasi dulu kasus yang ada, kemudian saya pertimbangkan secara matang mana kasus tersebut yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan, dan kasus yang saya putuskan tadi mana yang menguntungkan orang banyak dan tidak merugikan orang di suatu merugikan orang gitu. Oke. Menguntungkan orang lain dan tidak merugikan orang lain ya, ya betul, Ibu ya. begitu kira-kira. Oke. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, itu dia. Kalau dari kasus tadi, mungkin langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama, saya menentukan penyebab permasalahannya tersebut. Kemudian, saya menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, dan berdiskusi dengan warga sekolah. Kemudian, saya membuat beberapa solusi keputusan. Dari solusi tersebut saya menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil keputusan. Begitu mungkin Bu. Oke, sebelum mengambil keputusan adanya identifikasi yang pertama tadi ya Bu. Iya, Ke betul. pertanyaan sebelumnya tadi ada Ibu mengidentifikasi kasus, itu langkah apa saja. Oke, mulai dari Ibu menentukan apa sih sebenarnya penyebab permasalahan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Tadi setelah saya melakukan langkah-langkah penyebabnya tadi Bu Fitri, biasanya saya melakukan analisis kembali. Kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, dan mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut harus bermanfaat bagi banyak orang, baik secara jangka panjang. Oke, dipikirkan ya Bu jangka panjang untuk selanjutnya. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, apa saja hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Nah, yang menjadi tantangan untuk saya mungkin Bu Fitri selama menangani kasus dilema etika ini adalah mencari keputusan terbaik. Mungkin ya tantangannya, saya harus mencari dulu keputusan terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar ya Bu Fitri, dan keputusan itu harus saya ambil juga. Makanya saya tadi mencari keputusan yang terbaik. Yang pertama, dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Mungkin itu. Jadi saya harus memikirkan dulu mana keputusannya saya ambil itu memang benar-benar komitmen ya, tidak merugikan orang gitu, tidak merugikan salah satu pihak gitu. Tidak merugikan salah satu pihak, di mana sebenarnya
permasalahan itu sama benarnya, Iya, yang iya, ini benar juga, yang itu benar. Jadi agak bingung kita ya, Bu. Iya, benar. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang disesuaikan? Bentuk atau prosedurnya juga seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk itu Bu Fitri, saya mungkin melihat dulu apa sih permasalahan yang saya lagi hadapi itu. Kalau misalnya permasalahannya itu eh, masalahnya ringan biasa saja, mungkin langsung saya bisa ambil keputusan sendiri. Dan apabila permasalahannya itu tidak bisa saya selesaikan sendiri, mungkin saya menentukan dulu, saya mengambil langkah-langkah dulu apa penyebab masalahnya, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, atau saya bawa dulu berdiskusi dengan warga sekolah dulu mungkin ya, dan membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari beberapa sudut pandang dan memutuskan atau mengambil solusi itu mungkin saya bersama dengan tim yang ada di sekolah mungkin Bu Fitri. Bersama tim. Apakah Ibu melibatkan dari pihak komite sekolah juga? Bisa tergantung permasalahan yang saya hadapi. Kalau memang harus ikut komite, saya ikutkan komite. Oh begitu. Oke. Yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Memang itu memang itu yang saya lakukan selama ini Bu Fitri. Kami saling berkolaborasi dengan guru-guru, apapun itu permasalahan saya selalu minta pendapat mereka dulu. Biasanya yang saya lakukan itu mengajak warga sekolah, stakeholder yang ada di sini, wali murid, dan juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan. Mungkin hal itu akan banyak membantu untuk mencari alternatif solusi dari permasalahan saya tersebut. Ibu mengajak warga sekolah ya bersama komite tadi awalnya ya Bu. Bahkan kadang kalau memang harus melibatkan wali murid, saya libatkan wali murid. Oke, melibatkan wali murid. Di mana Ibu melakukan pendekatan yang akan dipermasalahkan orang yang dipermasalahkan tadi. Ibu cari orang-orang terdekat mereka juga ya, mencari akar permasalahannya. Oke, pertanyaan yang terakhir yaitu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik atau pengalaman apa yang Ibu petik dalam mengambil keputusan dilema ini? Kalau selama ini yang sudah saya lakukan ya Bu Fitri, pelajaran yang dapat saya ambil dari dilema etika ini, saya bukan mengambil diri ya Bu, mengambil diri sendiri ya. Kemungkinan di sini dalam mengambil keputusan ini mungkin saya akan jadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan mungkin Bu Fitri ya. Lalu saya mencari alternatif untuk menjadikan pertimbangan, menentukan solusi yang tepat dan terbaik dari permasalahan yang kami hadapi di sekolah ini Bu Fitri. Mungkin itu Bu Fitri. Lebih bijaksana ya Bu. Lebih bijaksana ini kita berarti memang mencari datanya dulu, fakta-fakta yang ada dikumpulkan, mencari solusi bersama teman-teman yang lain, rekan sejawat ataupun yang lainnya, juga berkolaborasi dengan pihak komite ataupun wali murid. Iya, benar. Begitulah kira-kira Bu Fitri. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah saya sekarang mendapatkan lagi beberapa pengetahuan yang sebelumnya saya juga tadi sudah mewawancarai kepala sekolah saya dari SMA Negeri Binaan Khusus Kota Dumai, yaitu Ibu Elvi Zurianti, mendapatkan beberapa ilmu kembali dari Ibu, yaitu Bu Eka Sri Supriyatin dari kepala sekolah SD
SD 018 Purnama. Oke Bu, terima kasih. Saya mohon izin undur diri. Ya Bu, terima kasih sekali lagi atas waktu yang Ibu berikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bu Fitri Iya, ya, Ibu. saya sebagai kepala sekolah mungkin terima kasih atas kehadirannya ke sekolah kami untuk berbagi ilmu mungkin ya Bu Fitri, dan saya sebagai kepala sekolah mungkin saya sangat mendukung untuk program ini Bu Fitri. Mudah-mudahan perjalanan CGP Ibu selesai tepat waktu dan bermanfaat ilmunya untuk Bu Fitri. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara saya bersama narasumber yang kedua, Ibu Eka Sri Prihatin dari Kepala Sekolah SD 018 Purnama. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu